Halo teman-teman, selamat datang di daily update ya untuk pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum. Pada video kali ini kita akan kembali ya untuk update pergerakannya. Jadi kedua market ini akan saya update ya secara langsung. Sebelumnya saya ingin infokan sama teman-teman bahwa kita ada grup ya yang secara free teman-teman bisa join, yaitu grup Discord. Caranya cukup mudah, hanya perlu klik link yang ada di pin komen ya. Di situ saya sudah sertakan untuk linknya. Jadi biasanya saya sering update ya untuk memberikan proyeksi saya atau view saya terhadap satu market, Bitcoin dan Ethereum itu setiap hari biasanya, dan juga market-market di altcoin itu saya kalau ada yang menarik biasanya saya juga update di sana untuk teman-teman. Jadi bisa follow Discord kita dan bisa diskusi dengan saya secara langsung ya tentunya di sana. Jadi itu aja, kita akan langsung update ya dari pergerakan Bitcoin-nya dulu. Yang pertama, untuk Bitcoin sih, saya melihat ini ada area fake out ya, yang sudah kita bahas dari lama ketika momen NFT kemarin ya, di awal bulan tanggal 3 Mei kurang lebih. Ini ada momen fake out ya, membentuk V formation atau kenaikannya ketika turun dia langsung kembali di rebound naik lagi secara kencang ya, sekitar 3 hari dia langsung cover semua proses penurunan yang terjadi tanggal 30 April dan 1 Mei kemarin. Jadi sudah rebound ya. Lalu yang perlu kita lihat sekarang itu momen untuk koreksinya. Apakah koreksinya itu untuk melihat area seller itu sudah selesai, sudah habis, dan memang kita nanti melihat ada potensi market itu kembali rebound lagi. Di mana area koreksi yang terbaik ya, yang bisa kita coba pantau? Saya akan coba tarik secara Fibonacci di sini. Ada dua area penting ya, di area 5618. Ini merupakan area penting yang teman-teman bisa juga cek ya. Ini area akumulasi yang pertama. Ini area akumulasi yang pertama di kisaran area 60.800 sampai di saya ambil areanya ini aja 59.836 ya. Teman-teman bisa bulatkan ke 60.000 juga boleh ya, terserah. Tapi yang penting di sini juga ada area penting juga ya. Kita lihat ini ada area demand ya yang sangat penting. Jadi ketika harga itu naik ya, ini sudah saya update di Discord ya. Jadi teman-teman bisa coba cek ya bagi yang sudah follow Discord kita. Ini sudah saya update. Nah, ini ada area akumulasi sebentar sebelum dia kembali lanjut mengalami kenaikannya. Jadi ketika market itu kembali koreksi ya, dan market itu turun misalnya masuk ke area demand yang sebelumnya dia sudah bentuk ya di area 59.000 sampai 58.600 kurang lebih. Ketika dia masuk di area sini, ini most likely ada area demand yang cukup kencang ya. Jadi biasanya nanti ketika masuk di area demand tersebut akan ada pantulan yang cukup bisa membuat market itu kembali rebound dengan signifikan. Biasanya seperti itu. Kita akan melihat nanti ketika market itu turun bagaimana untuk prosesnya. Itu yang pertama ya, yang bisa kita lihat untuk proses koreksinya ini harus kita pantau. Apakah dia koreksinya korektif ya? Ini sudah korektif, yes. Tapi apakah sudah habis untuk sellernya? Masih belum jawabannya. Karena kalau kita buka di 15 menit, secara structure itu masih bearish ya. Secara structure-nya masih clearly bearish kita melihat ya. Ini masih membentuk lower high, lower low ya. Di sini lower high, lower low, lower high, lower low lagi, dan potensi untuk lower low lagi ke bawah. Jadi secara market sih masih sama ya, kita lihat masih belum banyak pergerakan dan cenderung korektif untuk penurunannya. Tinggal nanti kita coba cek untuk prosesnya seperti apa. Lalu yang ingin coba saya infokan juga sama teman-teman, kita sebenarnya berada di area krusial ya, antara moving average 21 dan ini moving average 90. EMA 90 ini sudah saya buat juga, dan saya lihat ini cukup respect ya untuk market. Ketika dia fake out, dia exactly menyentuh area EMA 90, setelah itu dia kembali rebound naik ke atas ya. Dan sekarang ini sempat fake out ya, bahkan lebih parah untuk fake outnya, sempat close di bawah area EMA 90, setelah itu kita langsung rebound lagi ke atas. Dan untuk posisi harga sekarang untuk di daily time frame, kita melihat harga ini sudah kembali menyentuh area EMA 90-nya. Dan harusnya ini kan hari Kamis ya, mungkin nanti kita akan melihat di New York Session itu seperti apa pergerakannya. Apakah di New York Session itu ada willingness buyer yang cukup ya untuk bisa men-take out market kembali rebound lagi naik ke atas, ataukah nanti kita akan melihat secara structure dia masih akan terus melanjutkan penurunannya mungkin sampai area demand yang sudah kita
antisipasi yang tadi di time frame kecil ya, di sekitar 59 sampai 58.000. Kurang lebih seperti itu. Lalu kalau kita coba buka dari time frame 4 jam ya, 4 jamnya sih kita lihat ini korektif ya, tinggal nanti kita tunggu aja untuk follow up-nya seperti apa. Biasanya nanti akan coba saya follow up di Discord community ya, secara strukturnya, karena memang masih clearly bearish ya, korektif. Kita melihat ini masih membentuk lower high lower low ya, untuk secara overall keseluruhan ini masih lower low lower high, dan dia harus mengkonfirmasi area higher low-nya dulu sebelum dia melanjutkan kenaikannya gitu. Kalau dia jebol dari area 56.600 sih, kita akan possible ya untuk melihat market itu kembali terdecline, mungkin area 51.000 menjadi area targetnya berikutnya, seperti itu. Karena memang secara structure kita melihat masih belum ada perubahan ya, secara overall kita masih melihat lower high lower low yang masih cukup konsisten di sana. Jadi ya ini masih perlu kita konfirmasi higher low ataukah dia membentuk lower low lagi, seperti itu. Kurang lebih seperti itu yang bisa coba saya sampaikan ya. Jadi saya masih cenderung netral, meskipun juga ini menjadi indikasi yang cukup baik ya, karena market itu sudah sempat untuk fake out kemarin, seperti itu. Jadi saya berikan untuk bearish skenario dan juga bullish skenario nya. Untuk bullish skenario sih dia harus bisa breakout dari area 66 sampai 67.000 ya. Ini area yang perlu untuk di take over ya untuk Bitcoin. Apabila dia sudah bottom, dia harus breakout dari 67.000 dan dia retest. It's okay, kita akan melihat ini ada structure baru yang akan terbentuk di sana. Nah, higher high, higher low, dan selanjutnya dia bisa membentuk higher high lagi, seperti itu. Jadi ini akan menjadi area structure barunya. Kita akan melihat Bitcoin akan bisa kembali mengalami penguatannya kembali, seperti itu. Jadi itu aja yang bisa saya update untuk Bitcoin. Untuk Ethereum sih nggak terlalu banyak ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, masih berada di demand 3280 masih menjadi area krusial untuk saat ini. Saya update ya. Nah ini, jadi teman-teman bisa pantau 3280, karena area 3280 ini masih belum berhasil untuk di take over sudah sejak dari bulan April. Jadi sudah 1 bulan ya saya update video juga cukup sering, sampai-sampai saya juga lumayan bosan juga ya, karena memang market belum kemana-mana untuk Ethereum ini. Jadi ya nggak terlalu banyak saya berikan informasi sama teman-teman, karena memang market sedang building order di sana, seperti itu ya untuk Ethereum. Lalu dominance Bitcoin kita melihat ada possibility dia juga sudah rebound lagi, tinggal nanti kita melihat apakah dia berhasil breakout dari area konsolidasi kotak yang sudah saya gambarkan. Kalau dia breakout, maka memang kita possibility untuk mungkin retest dulu ke 56% dan maksimal di 58%. Jadi itu aja untuk dominance dari Bitcoin. Lalu yang terakhir mungkin dari total tiganya ya, kita melihat so far masih dalam area konsolidasi, tapi ini sudah menjadi satu indikasi yang cukup positif ya, untuk market bisa kembali rebound lagi. Saya melihat ada potensi untuk perlawanan dari area supportnya di sekitar 600 miliar dolar ya, di sana menjadi area support yang cukup kuat ya, karena memang 600 miliar dolar itu angka psikologis juga, dan juga kita punya area demand ya, area Fibonacci di area kotak yang sudah saya gambarkan sejak lama, seperti itu. Itu untuk total 3. Lalu yang terakhir dari ETF flow ya, ETF flow-nya so far 7 dan 8 Mei nggak banyak inflow ya. Dari BlackRock masih 0, yang lainnya juga 0. CDBC juga sudah mulai slowing down ya untuk proses jualannya. Bahkan dia sempat untuk beli di tanggal 3 dan 6 Mei kemarin. Tanggal 7 dia outflow sekitar 28, tanggal 8 dia juga tidak melakukan make move apapun. Jadi 7 dan 8 ini kita lihat makanya market itu cenderung boring kan, karena memang nggak ada inflow apapun ya dari institusi. Seperti itu. 7 dan 8 kita lihat market cenderung steady ya, penurunannya korektif. Jadi itu aja. Dari Hong Kong ETF juga nggak besar ya untuk inflow-nya, jadi ya nggak terlalu banyak pengaruh juga sih menurut saya untuk Hong Kong ETF-nya. Itu yang sudah saya jabarkan semua ya untuk pergerakan dari Bitcoin dan juga Ethereum. Saran saya untuk teman-teman bisa coba perhatikan juga untuk area koreksinya ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan buy on weakness, jangan sampai ketinggalan. Jadi nanti ketika market sudah naik ke 70 dan 80 ribu,
nanti pasti akan banyak orang yang bertanya, saya bisa beli nggak di harga sekarang? Itu nanti sudah cukup terlambat kalau Anda sudah melihat di harga-harga seperti itu. Di momen-momen 60.000, 59 itu momen-momen kalian bisa coba mencari area re-entry yang terbaik untuk di spot market. Kurang lebih seperti itu. Ya, sudah saya update semua. Thank you semua yang sudah tonton sampai habis. Kita nanti akan coba update untuk altcoin di next videonya. Oke, thank you semua dan see you on next video.